Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واسر المسلمين سمرة السهلين رحمكم الله. عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سيد الخطيب الخطبة الألا منبر وألا منبر يطوف فلا يتغلق ومن لقى أحدكم فقد لقى وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Umma sallam malatiye nania wawanna tosale urari banit koro mai pau bola dan Nabi Hurairah tu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makdai suruh nambang Allah Ta'ala nakomenda di hati di mimbar ajak lalo ta'an kemakda ada nasaba ada lino nigi makda ada nasaba ada lino majemput sia-siai nigi sia-sia majemput de nalolongang apalena asumpajang Allah per Idul Adhana nakotopa apalena korbanna pada tamak tokin natang kalima madecing pada kuama nama saya kipong Allah Ta'ala ibadah tasalama tilino letu akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah sudah memberikan kesempatan buat kita semua, seluruh umat Islam seluruh dunia. Karena pada hari ini Idul Adha terjadi dua peristiwa yang penting, momentum sejarah bagi kehidupan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama merupakan peringatan atas peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Ismail alaihi salam, merupakan anak yang tunggal yang sangat dicintai. 400 tahun yang telah lalu, kecintaan Ibrahim alaihi salam kepada anaknya diuji oleh Tuhan melalui sebuah mimpi untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Mimpi tersebut terjadi tanggal 18 Zulhijjah
Tetapi Nabi Ibrahim masih ragu-ragu apakah perintah dari Allah atau dari syaitan. Maka hari itu disebut hari tasfiyah. Malam tanggal 9 Zulhijjah bermimpi lagi. Maka tahulah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa betul perintah dari Allah disebut hari Arafah. Malam tanggal 10 Zulhijjah bermimpi lagi disebut hari Nasar kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya manusia hidup di muka bumi ini hanya tempatnya mau kembali. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini hanya tempatnya transit. Sesungguhnya manusia ini hidup di dunia hanya hakikatnya umurnya bertambah, hakikinya mengurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka taklah anak itu sampai umur dewasa. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Maka anak menjawab, "Hei Bapak, kerjakan apa diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi anak ini menerima dengan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail alaihissalam ke suatu tempat di Mina yang jauh dari keramaian. Setelah penyembelihan akan dimulai, maka Ismail alaihissalam menyampaikan pesan-pesan kepada bapaknya, antara lain, pertama, supaya bajunya dibuka jangan sampai kena darah dan diserahkan kepada ibunya. Dua, supaya mukanya ditutup agar bapak jangan sedih melihat saya kesakitan. Kalewan diletakkan di leher Ismail alaihissalam sambil memalingkan muka Ibrahim alaihissalam dan berdoa, Bismillah, Allahu Akbar. Sembelihan dimulai, bertepatan memancarkan darah, mendengarkan suara dari langit. Ya Ibrahim, qad sadaqar ruya innaka zikal haram muhsinin. Artinya, hai Ibrahim, sungguh kamu telah melaksanakan perintah dalam mimpi. Sungguh kamu memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim melihat sembelihan, ternyata Ismail alaihissalam duduk di samping seekor kibas yang sudah terpotong lehernya, yang didatangkan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu ibadah kurban? Maka Rasulullah menjawabnya, sunnatu Abi Ibrahim, artinya sunnah bapakku Ibrahim. Sahabat bertanya lagi, apa yang kami dapatkan dari kurban itu? Maka Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, bi kulli sya'ratin minal asahi sadaqah. Artinya tiap-tiap bulu dari binatang kurban dinilai satu pahala sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pada tahun ini umat Islam di seluruh dunia diwajibkan mengerjakan ibadah haji ke tanah suci bagi yang sanggup datang ke sana. Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah diberikan julukan tanah suci bukan karena tidak ada kotoran, tetapi suci dari dosa, kemusyrikan, bid'ah dan kufar, sehingga juga bernama Siratul Mustaqim, adalah satu lurus yang selalu kita mohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus seperti di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang dipraktikkan perintah Arab Saudi sekarang ini jalan lurus di bidang salat, bidang kurban, pakaian, terutama wanita dan lain-lain, sebagaimana dilihat praktikan kalau lalu kembali di tanah air. Alangkah banyaknya saudara kita naik haji dengan biaya yang sangat banyak untuk melihat Siratal Mustaqim di Mekah,
setelah kembali di tanah air masih kembali lagi mengerjakan jalan bengkok. Jadi bukan memperoleh haji mabrur, tapi haji mabrur waktu di Mina melontarkan syaitan masing-masing 7 kali di Jumrah Ula, Wasta dan Aqabah. Maka di Indonesia kita membuang jauh-jauh sifat-sifat syaitan yang biasa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, antara lain yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ghibah, yaitu suka menceritakan kejelekan sesama muslim supaya cemar namanya. Padahal Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dosa ghibah lebih besar daripada dosa berzina. 2 fitnah, yaitu menuduh sesama muslim melakukan suatu perbuatan jelek yang muka perbuatannya Allah berfirman wa aqiu asal minal qatli. Artinya al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. 3 hasad, yaitu dengki, tidak senang kalau ada orang yang lebih kaya daripada dia atau lebih cantik, lebih pintar daripada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, iyyaku hasanah fa innahu hasada yaquluna hasanah kana ta'ulan nar khataba. Artinya jauhilah sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad memakan pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu inna harrama wa hablu wa ansara wa ansaru rihmu wa amas syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 4, khamar, yaitu semua minuman yang memabukkan merupakan induk segala kemaksiatan, karena Nabi Muhammad bersabda al-khamru fawzan his, artinya minum khamar itu adalah induknya semua kejahatan. 5, judi, yaitu suatu permainan yang terdapat di dalamnya ada orang yang menang dan ada yang kalah. Kalau 10 orang berjudi semuanya menang, itu tidak dilarang. Atau 10 orang berjudi semuanya kalah, tidak perlu dilarang. Tetapi kalau ada 10 orang berjudi, 1 orang menang, 9 orang kalah, itulah dilarang. 6, berhala, yaitu mencerai ada suatu benda atau batu yang bisa memberi keselamatan atau rahmat atau berkah selain Allah, maka itu disebut musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min alaqat taymu faqum asra, artinya barang siapa yang menggantung tamiyah cima, maka sungguh dia musyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 7, bertenun, yang termasuk pembuatan setan ialah mendatangi dukun untuk menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka ditolaklah pahala ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Nabi kita bersabda, man atara afa'alahu asya wa saddaqal fala taqtahu salatul arba'ah. Artinya barang siapa yang mendatangkan tenun menanyakan sesuatu dan dia percaya, maka tidak diterima pahalanya salat 40 hari 40 malam. Jadi jamaah haji wajib melontarkan jumrah di tempat syaitan di Mina sebanyak 7 kali. Maka kita sekarang wajib juga melontarkan membuat jauh-jauh untuk sifat syaitan yang selalu menggoda kita setiap hari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar kita akan menyembelih kurban, kemudian dagingnya sepertiga bahagian kita makan, sepertiga kita bagian kepada fakir miskin, dan sepertiga bahagian kita berikan kepada tamu atau tetangga sambil berjabat tangan dan bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah seluruh amal ibadah kami, ibadah puasa kami, ibadah berkurban kami, ibadah sedekah kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pembimbing kami, dosa pahlawan kami. Selamatkan kami di dunia dan akhirat dan masukkan kami dalam surga. Wa qawli hadza wastaghfirahu innahu huwal ghafurur rahim.